Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wa tadhkira wa tadhakkura wa naf'a wal intifa'a wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa batigha'a wajhillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur, diberikan nikmat iman Islam dan nikmat-nikmat yang lainnya. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya, memberikan keridhaannya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar untuk melanjutkan materi kita tentang parenting Islam. Itu pada sore hari ini temanya kaidah-kaidah asas dalam pendidikan. Kami ambil dari kitab Pendidikan Anak dalam Islam atau Tarbiyatul Aulad fil Islam karangan Dr. Abdullah Nasih Ulwan hafizahullahu taala. Ibu yang dimuliakan Allah, kaidah-kaidah asas dalam pendidikan. Sebelum membahas tentang kaidah-kaidah asas dalam pendidikan, maka kita harus melihat kriteria pendidik. Ya, seorang pendidik, kita semuanya adalah pendidik, dan juga guru-guru, para ustadz atau para kiai, para ulama, ya, semuanya adalah para pendidik. Ya, dan pendidik ini adalah tugas mulia, tugasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita semuanya meneladani apa yang menjadi tugasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tanpa terkecuali, ya, kita ketika memiliki anak berarti kita harus siap menjadi pendidik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kriteria pendidik yang pertama adalah pendidik yang ikhlas, ya. Pendidik yang benar-benar menginginkan perbaikan, menginginkan kebaikan, baik terutama untuk anak didik kita, ya, untuk anak-anak kita juga menginginkan kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Jadi mendidik itu juga beribadah, ya. Bahkan ibadah yang sangat mulia, yang luar biasa. Ibadah yang manfaatnya tidak untuk diri kita tetapi juga untuk orang lain. Ini ibadahnya lebih afdol dan lebih berpahala daripada ibadah yang sifatnya terbatas untuk diri kita, ya.
Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa menuntut ilmu itu lebih dianjurkan daripada sholat sunnah. Ya, sholat sunnah pahalanya lebih besar menuntut ilmu daripada melakukan sholat sunnah. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu akan memberikan kebaikan kepada diri kita dan juga kepada orang lain ketika kita mengajarkan kepada orang lain. Ya, sedangkan sholat sunnah hanya kebaikannya pada diri kita saja. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi mengajar harus kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus memperbanyak niat. Dulu para ulama kita mengajarkan, ya, mencontohkan kepada kita semuanya sebelum mengajar selalu membaca doa nawaitu ta'lima wa ta'alluma wa tadhkira wa tadhakura wa naf'a wal intifa'a wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa btigha'a wajhillahi ta'ala. Saya niat belajar dan niat mengajar. Jadi ketika mau mengajar niatnya juga belajar, karena dari mengajar ya banyak juga ilmu-ilmu yang dia dapatkan. Wan naf'a wal intifa'a, dan niat memberi manfaat dan mencari kemanfaatan. Ya, dia ketika menyebarkan kemanfaatan kepada orang lain, otomatis juga dia akan mendapatkan manfaat, ya. Akan semakin luas ilmunya, akan mendapatkan banyak pengalaman, ya. Wa tadhkira wa tadhakura, niat untuk memberi peringatan dan juga untuk mencari peringatan. Ya, orang ketika mengajarkan ilmunya, ya, akan, ya, selain menyadarkan orang lain, terkadang juga membuat dia sendiri sadar, membuat diri sendiri insaf, ya. Semakin dia introspeksi, ya, apa yang dia ucapkan, yang dia sampaikan, ya, secara tidak langsung itu menasehati dirinya, gitu. Wal ifadata wal istifadata, dan niat memberikan faidah kepada orang lain dan juga mencari faidah, ya. Wal hasa ala tamusuki, dan niat untuk memotivasi orang lain untuk terus berpegang teguh, ya, dengan kitab Allah dan sunnahnya Rasulullah SAW, dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menikah, ketika kita memiliki anak, mengasuh anak, niatkan dengan niat-niat yang banyak, dengan niat-niat yang baik. Insya Allah akan bernilai pahala. Nah, seorang pendidik harus ikhlas, ya. Harus ikhlas ketika dia mendidik anaknya. Ketika dia mendidik, niatkan ini adalah perintah dari Allah. Ini adalah sebagai bentuk tunduk kita, pasrah kita terhadap perintah Allah dan terhadap keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkadang kita bosan, terkadang kita marah, terkadang kita jengkel sama anak didik kita, tetapi ingat kembali bahwa itu semuanya adalah ujian dari Allah, keputusan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan atau untuk mendidik, ya. Mungkin anak didik kita belum seperti yang kita inginkan, maka tidak perlu kita kecewa, tidak perlu kita marah, karena tugas kita hanya berusaha, ya, memberikan arahan, adapun hasilnya adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita memiliki cara pandang yang seperti itu, bahwa kewajiban kita hanya melaksanakan tugas, berusaha, berikhtiar, ya, dan hasil diserahkan kepada Allah, maka insya Allah kita tidak akan stres, kita tidak akan marah-marah ketika mendidik kepada anak didik kita ataupun anak-anak kandung kita. Dalam beribadah pun seperti itu, ya. Ibadah-ibadah yang lain, ya, kita lakukan sebisa kita, semampu kita, ya, dan niatkan memang ini kita melakukan ini karena Allah yang memerintah, ya, karena Allah lah yang segalanya bagi kita. Ketika Dia memerintah, maka kita sami'na wa ata'na tanpa berpikir atau menunda-nunda.
Kemudian yang kedua, kriteria pendidik adalah pendidik yang bertakwa. Ya, kalau kita ingin memiliki anak yang bertakwa, memiliki anak yang soleh atau solehah, maka ya pendidiknya kita sendiri harus bertakwa juga. Ya, kita harus menyontohkan yang baik juga, ya. Atau kita ingin meletakkan anak kita di sebuah lembaga pendidikan, maka lihat guru-gurunya. Guru-gurunya apakah bertakwa atau tidak, guru-gurunya soleh atau tidak. Nah, ketika kita melihat gurunya baik-baik, soleh-soleh, ya, maka insya Allah anak kita pun akan meneladani, akan meniru, akan sama seperti pendidiknya, seperti itu. Ya, kita pun sama. Ketika kita ingin anak kita soleh, solehah, kita juga harus melaksanakan terlebih dahulu, begitu ya. Ya, karena lisanul hal aqwa min lisanil maqal, ya. Lisan perbuatan itu lebih kuat daripada lisan ucapan. Ya, kita mungkin sering mengucapkan, sering memerintah, sering melarang, mengarahkan kepada anak didik kita, tapi kita tidak pernah mencontohkan, tidak pernah memperlihatkan, ya, atau memperagakan, ya, anak kita lebih ikut terhadap apa yang kita lakukan, seperti itu. Bahkan ada sebuah perkataannya, guru kencing berdiri, murid kencing kencing lari, begitu. Nah, terkadang murid itu lebih pandai meniru keburukan kita daripada kebaikan kita. Tapi seorang guru harus memperlihatkan yang baik-baik saja di hadapan muridnya, ya. Kalaupun tidak bisa selalu berbuat baik, ya, setidaknya ketika di hadapan murid selalu memperlihatkan yang baik-baik saja, seperti itu. Karena apa? Anak itu sudah pintar, dia ketika ditanya, kamu kenapa melakukan ya ini negatif, buruk, ya, ya, bapak saya juga melakukan itu, atau guru saya juga melakukan itu. Nah, ini gimana? Kemudian yang ketiga, pendidik yang berilmu. Ya, kalau kita ingin memiliki anak yang berilmu, anak yang berpengetahuan luas, maka ya cari pendidik yang berilmu, yang pengetahuannya luas, ya. Nah, kita juga sama, kita di rumah agar anak kita juga memiliki ilmu yang luas, suka membaca, ya. Maka kita pun harus mencontohkan kepada anak didik kita. Ya, rumah tidak hanya tempat untuk tidur, tidak hanya tempat untuk makan, minum, ya, tetapi juga tempat untuk belajar, tempat untuk membaca, ya, tempat untuk berdiskusi dan lain sebagainya, gitu. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah kalian orang musyrik yang lebih beruntung, ya, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud, ya, berdiri karena takut kepada adab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Siapa yang lebih beruntung, orang-orang kafir atau orang-orang beriman yang sujud? Nah, kul, katakanlah, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nah, ini yang menjadi fokus kita. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, gitu. Teman kita, kalau teman kita itu orang berilmu, yaitu pun berbeda, akan mempengaruhi kepada diri kita. Orang yang berilmu akan menjadikan kita pun ikut, ya, menjadi orang yang berilmu juga. Makanya orang Arab mengatakan musuh yang berilmu itu lebih baik daripada teman yang bodoh, gitu. Lebih baik musuh yang berilmu, ya, dengan kita memiliki musuh yang berilmu, kita akan semakin termotivasi untuk berilmu juga, untuk membaca, untuk belajar, begitu. Itu lebih baik daripada, ya, teman yang bodoh. Teman yang bodoh terkadang kemudian melalaikan kita, menjadikan kita malas, menjadikan kita tertular dengan sifat-sifat buruknya. Ya, kita sama-sama tersesat, ya, tidak mendapatkan bimbingan, gitu, karena teman kita bodoh, begitu. Nah, tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Begitupun ketika kita orang yang berilmu, ya, kita
kita akan mengajarkan kepada anak-anak kita ilmu, mencontohkan bagaimana kehidupan orang yang berilmu, ya. Begitupun ketika kita menyekolahkan, ya, atau meletakkan anak kita di lembaga pendidikan, taruh di tempat orang-orang yang berilmu, lihat guru-gurunya, lihat alumni-alumninya, ya, lihat fasilitas, ya, di sekolah itu apakah mendukung terhadap keilmuan atau tidak. Maka penting sekali memperhatikan tentang pendidik yang berilmu. Kemudian yang keempat adalah pendidik yang santun. Tidak cukup hanya berilmu saja. Berilmu tapi tidak ada akhlaknya, ya sama saja itu akan merusak, ya, bahkan lebih berbahaya begitu. Maka carilah pendidik yang juga santun, yang berakhlak, ya, pendidik yang sabar, ya, pendidik yang tidak mudah marah-marah gitu. Seorang tua pun sama demikian ketika ingin mendidik anaknya harus bersabar, harus santun, ucapannya harus dijaga, perbuatannya juga harus dijaga, tindakannya jangan mudah untuk memukul ringan tangan, ya. Ya, ini sama saja mencontohkan yang tidak baik kepada anak-anak kita. Ketika kita mencontohkan yang baik, ya, suka memaafkan, secara otomatis anak kita akan menjadi anak pemberi maaf, ya. Orang tua sering memaafkan kesalahan anaknya, anaknya pun nanti akan menjadi anak yang pemaaf. Orang tua suka memberi, maka orang anaknya pun akan menjadi anak yang pemberi. Orang tua penyabar pun anaknya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Ya, jadilah pemaaf, ya. Jadilah pemaaf, wa'mur bil 'urfi, dan suruhlah untuk perbuatan yang baik, serta wa'rid 'anil jahilin, jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, jangan terlalu sibuk yang ngurusin, ngomentarin orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, orang-orang yang, ya, tidak bermanfaat ucapannya, ya, hanya membuat kita sibuk dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Sibukkanlah dengan perkara-perkara yang bermanfaat baik untuk dunia kita ataupun untuk akhirat kita, gitu. Kemudian sadar tanggung jawab. Nah, ini seorang pendidik juga harus sadar tanggung jawabnya, ya. Kita sudah bahas tentang beberapa tanggung jawab seorang pendidik, ya. Tanggung jawab agama atau keimanan, tanggung jawab fisik kepada anak, tanggung jawab akalnya, dan tanggung jawab yang lainnya sudah pernah kita bahas. Nah, seorang pendidik harus sadar tentang tanggung jawab tersebut. Orang tua harus sadar bahwa dia memikul tanggung jawab terhadap anaknya untuk mendidik anaknya. Tidak hanya memberi nafkah fisik atau zahir saja, tetapi juga nafkah batin kepada anak kita, ya. Tanggung jawab tentang agamanya, tentang akhlaknya, tentang ibadahnya, ini tanggung jawab orang tuanya, ya. Harus sadar tanggung jawab terhadap, ya, terhadap kesehatannya, ibadahnya, dan lain sebagainya. Ini harus orang tua itu selalu merasa ada tanggung jawab tersebut, sehingga dia selalu berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah diri kalian dan wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian. Jadi kita tidak hanya wajib menjaga diri kita dari neraka, tidak hanya mempersiapkan ibadah kita saja, tetapi juga kita ajak keluarga kita, anak istri kita untuk mendapatkan surganya Allah, untuk terjaga dari neraka, gitu, ya. Kalau orang tidak merasakan tanggung jawab tersebut, merasa itu bukan tanggung jawabnya, maka dia
tidak peduli anaknya, ya anaknya mau ngaji atau enggak, bukan peduli anaknya sholat atau tidak, enggak peduli. Padahal nanti akan ditanya oleh Allah, ya dia ditanya tentang tanggung jawabnya terhadap anaknya, terhadap keluarganya gitu. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kaidah asasi mendidik anak. Nah, ini kaidah ya, ini inti dari pembahasan kita ketika kita mendidik anak. Ada beberapa kaidah ya. Mendidik dengan ikatan. Yang pertama, mendidik dengan ikatan. Perlu anak itu ada ikatan-ikatannya. Pertama adalah ikatan akidah. Penting kita menanamkan akidah, mengenalkan siapa itu Allah, mengenalkan tentang surga dan neraka, mengenalkan tentang ya adanya malaikat, adanya jin, adanya azab, adanya kenikmatan, adanya alam kubur dan lain sebagainya. Kita perlu untuk menanamkan akidah walaupun mungkin hanya dasar-dasarnya saja, yang penting-penting saja. Ya, anak akan melihat kita beribadah, bertanya, ya ayah kenapa setiap hari sholat, ya kenapa setiap hari baca Al-Quran, kenapa itu anak akan bertanya-tanya. Nah maka kita dituntut untuk menjawab dengan jawaban yang memuaskan kepada anak-anak kita. Mungkin anak akan tanya, Bapak atau ayah, di mana Allah, ya Allah seperti apa? Nah itu ketika kita ditanya seperti itu, bisa nggak kita menjawabnya? Ya, kita ditanya Allah di mana? Ya, maka kita jawab Allah itu ada, tetapi tanpa bertempat, tanpa membutuhkan tempat, tanpa membutuhkan waktu, berbeda dengan makhluk-makhluknya. Gitu. Nah ini ikatan-ikatan akidah perlu kita tanamkan kepada anak kita sejak mulai dini, gitu ya. Mungkin dengan menceritakan cerita-cerita begitu ya, mengajarkan Asmaul Husna, ya, yang menurunkan hujan ini adalah Allah, yang memberikan rizki adalah Allah gitu. Kemudian ikatan rohani seperti ibadah ya, dengan cara membiasakan anak kita beribadah ya. Biasakan untuk sholat bersama kita, kalau perlu berjamaah, biasakan untuk membaca Al-Quran, ngaji, walaupun ikhra gitu ya, anak kecil. Ya, biasakan ikatan seperti itu, masukkan ke TPQ, ya, itu juga sangat penting sekali ya. Agar anak itu sejak kecil memiliki pengalaman-pengalaman seperti itu. Sejak kecil dibiasakan dengan hal-hal yang berbau agama, berbau rohani. Ya, ini akan menjadi bekal ya, akan menjadi benih bagi dia nanti ketika dewasanya. Kemudian yang ketiga adalah ikatan pemikiran. Anak kita juga harus dikenalkan dengan pemikiran-pemikiran, maksudnya dia itu jangan sampai pikirannya liar gitu ya. Jangan sampai pikirannya dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal awal penciptaan dia gitu. Tidak mengenal nanti dia akhirnya akan kemana, tidak mengenal bahwa nanti dia akan dimintakan pertanggungjawaban setelah meninggal gitu. Jangan sampai terpengaruh dengan pikiran liberal atau pemikiran ateis atau pemikiran-pemikiran di luar Islam yang menyesatkan. Ikatan sosial. Ikatan sosial itu dengan cara anak kita ya dikenalkan dengan tetangga, dikenalkan dengan teman-temannya, ya baik di sekitar rumahnya atau di teman di sekolah atau teman ngajinya gitu. Nah, ini perlu untuk ada ikatan-ikatan seperti itu, ikatan sosial agar anak itu tidak hidup sendiri saja. Dia harus belajar untuk menghargai orang lain, menghargai temannya, ya, membantu temannya, peduli kepada temannya. Gitu. Kemudian ikatan keluarga ini dibangun dengan ya membiasakan untuk hidup sehat, ya, keluarga mengajak ke berjalan-jalan. Gitu. Kemudian yang kedua, mendidik dengan memberi peringatan. Ya, yang pertama dengan ikatan, ada ikatan akidah, rohani, pemikiran, sosial, dan olahraga. Selanjutnya adalah ikatan
Yang kedua adalah mendidik dengan memberi peringatan, ya. Ketika anak kita sulit untuk diingatkan, ya, tetap dia selalu membangkang, selalu ini perlu ada peringatan-peringatan atau peringatan dari hal-hal yang berbahaya agar anak kita itu mawas diri, menjaga dari hal-hal yang seperti itu. Seperti peringatan dari kemurtadan, ya, dikenalkan tentang Islam, tentang syahadat, tentang makna dari syahadat, kandungannya, gitu ya, agar dia tidak mudah untuk terbawa kepada kemurtadan. Yang kedua, peringatan dari ateisme, pemahaman ateisme yang tidak percaya terhadap Tuhan, gitu ya. Harus dia yakinkan bahwa hidup di dunia ini ya tidak sementara, ya, setelah meninggal kita ada kehidupan berikutnya. Dan yang terakhir adalah peringatan dari hiburan haram ini. Ya, sekarang apalagi di zaman sudah sangat maju, banyak sekali hiburan-hiburan seperti itu, bahkan di HP kita atau di televisi, ya, itu ada hiburan-hiburan yang tidak layak untuk anak-anak. Maka kita sebagai orang tua harus memperingatkan itu semuanya, ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan kaidah-kaidah pendidikan, asas dalam pendidikan. Silakan bagi yang ada pertanyaan, kami buka sesi pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak Muhammad. Ya, Pak Ustaz. Ya, silakan. Kalau kita umpamanya tidak sanggup, kita serahkan sama guru atau orang lain itu udah bisa dianggap lepas tanggung jawab kita, Ustaz. Oh, kita tetap harus berusaha. Guru itu walaupun ya kita dianjurkan untuk memberikan atau memasukkan kita kepada lembaga-lembaga pendidikan seperti itu, kita harus tetap berusaha, bukan lepas, ya, belum lepas kita itu, ya. Guru itu hanya ikhtiar kita saja, tetapi tetap kita harus mengingatkan juga. Jadi guru itu seperti partner kita, begitu. Partner kita, ya, dalam mendidik anak kita. Ketika kita meminta tolong kepada guru, kita masukkan ke pesantren atau ke sekolah, tetap kita punya kewajiban sebagai orang tua untuk mendidik anak kita juga semampu kita, seperti itu. Terutama ketika anak kita di rumah, ya, perhatikan sholatnya, perhatikan ngajinya, perhatikan pemahamannya, pergaulannya, begitu. Karena kalau sekolah pun ya lebih banyak kan dengan orang tuanya, ya, dengan guru paling 5 atau 6 jam saja. Selepasnya itu bersama orang tuanya, ya. Guru nggak bisa mengontrol semuanya, ya. Apalagi terkadang, ya, guru itu hanya mengajarkan saja. Kalau di sekolah, guru yang penting sudah mengajarkan. Dan sekolah itu kan kalau sekolahnya umum, ya pendidikan agamanya paling 1 jam saja seminggu, ya itu nggak cukup, ya. Maka anak harus dimasukkan ke lembaga pendidikan agama, masukkan ke TPQ, ya, masukkan ke rumah Quran atau masukkan ke tempat-tempat ngaji. Itu tanggung jawab orang tua. Kalau orang tua nggak mau mengajari langsung, harus dia mengirim anaknya ke tempat pendidikan agama seperti itu. Kalau enggak, dikirim ke pesantren, begitu. Kalau dikirim ke pesantren, ya kita punya tanggung jawab untuk membiayainya. Selain itu juga mengontrol, ya, bagaimana pemahamannya, bagaimana keagamannya, sholatnya, apa perlu kita berkomunikasi dengan ustadznya, ya. Mungkin ada pengurus di sana, ya, yang bisa kita tanya-tanya bagaimana perkembangan anak saya itu. Perlu untuk menanyai hal-hal yang seperti itu. Berarti tanggung jawab utama tetap orang tua, ya? Iya, tetap orang tua gitu, ya. Ya, terima kasih, Ustaz. Sama-sama.
Ya, silakan. Ada lagi? Bagi anak yang sudah keluarga, umpamanya Ya. kita tetap juga apa kan, mengingatkan gitu apa kan? Iya, bagi yang sudah berkeluarga, kewajiban kita berkurang, tidak seperti ketika masih dalam tanggungan kita. Ya, ya kita hanya sebatas mengingatkan sekadarnya saja, mengingatkan ketika kita melihat dia dalam kesalahan, dalam seumpama tidak sholat apa ya perlu kita mengingatkan. Ya, kalau kita rasa anak kita sudah sholat, menjalankan semuanya, meninggalkan semua larangan-larangan Allah, kita sudah yakin seperti itu, ya cukup gitu ya. Ketika dia sudah lepas dari nafkah kita, sebenarnya sudah lepas, kita tidak wajib untuk selalu mengingatkan dia, udah nggak wajib kalau sudah lepas dari nafkah kita gitu, semua sudah menikah gitu, sudah lepas. Tapi tetap ya namanya orang tua sebisa mungkin ya walaupun mungkin sebulan sekali ya menanyai keadaannya, menanyai tentang perkembangan ya dirinya, baik sisi agamanya atau sisi ekonominya. Terkadang kita malah lebih sering menanyai tentang ininya kan, tentang dunianya. Gimana pekerjaannya, lancar atau tidak. Padahal yang lebih penting adalah ya tentang eh, agamanya begitu ya. Tentang agamanya, karena nanti kita di akhirat yang ditanya itu tentang agamanya dia bagaimana. Ya, bukan kerjaannya dia. Di akhirat nggak ditanya kerjaan dia gitu. Ya ngobrol sharing dengan anak kita mungkin tentang bagaimana suasana keagamaan di daerah kamu di sini gitu ya. Ada pengajian tiap malam atau bagaimana gitu. Gimana kamu baca Al-Qur'annya sudah lancar, sudah fasih atau belum gitu. Gitu. Iseng-iseng bertanya seperti itu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti anak akan merasakan oh ternyata orang tua saya peduli. Orang tua saya peduli dengan hal-hal yang seperti itu, ya. Sehingga nanti diharapkan ketika di akhirat anak kita tidak menuntut kita. Ayah, kenapa dulu ketika di dunia tidak ngingatin saya untuk ngaji, untuk beribadah, untuk ini. Nah, loh ayah sudah mengingatkan kok kamu yang ya, seperti itu. Jadi ada jawaban nanti ketika di akhirat seumpama anak kita menuntut gitu. Ya. Silakan yang lain, Pak Marto. Bu Lia, Bu Heni. Udah paham ya. Belum ada pertanyaan, Ustaz. Oh, belum ada. Ya. Ibu kami. Sini hujan gede nih. Oh, Pak Marto udah pulang ya. Ustadz, kalau pertanyaan belum ada, tapi kalau materi pengennya sih ditambah gitu, Ustadz. Oh, materinya ditambah ya. Iya, betul, Ustadz. Karena Apa kan ya? sebagai orang tua itu rasanya banyak ya, Ustadz, pengetahuan yang kita mungkin belum tahu gitu, bagaimana mendidik anak yang benar atau yang baik gitu. Iya. Kadang-kadang itu kan batasnya itu saru ya, Ustadz, antara mengatur dengan mengarahkan gitu, mengingatkan. Itu Ustaz. Iya, terutama masalah kesantunan ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan pendidik yang santun. Kita itu terkadang kurang pendidik yang santun. Kalau pendidik yang berilmu banyak ya. Tapi pendidik yang santun itu kita kurang. Bahkan eh, apa eh, apa namanya yang santun maksudnya itu betul-betul sabar gitu. Yang dia itu benar-benar ekstra bisa menjaga amarahnya, menjaga emosinya, ya bisa kepada anak kita itu tenang dalam
mendidik kepada anak kita ini. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat-sangat penyabar. Bahkan ketika Hasan dan Husain naik ke kepalanya ketika sholat, beliau tidak marah. Ya, beliau nunggu sampai Hasan atau Husain turun dari kepalanya itu beliau. Nah, itu saking sabarnya beliau. Ya, dan saking beliau sangat penyayang sekali kepada anak-anak gitu. Ya. Bahkan Rasulullah kepada bukan anaknya saja, kepada Anas bin Malik yang ketika itu juga masih sangat kecil, sekitar umur 9 atau 10 tahun ketika Anas bin Malik diserahkan oleh ibunya ya. Jadi Anas bin Malik itu beliau masih kecil ketika bertemu dengan Rasul ya. Anas bin Malik itu hadiah dari ibunya kepada Rasulullah. Jadi ibunya datang ke Rasulullah tidak punya apa-apa, ingin memberi hadiah tapi nggak punya apa-apa. Akhirnya beliau hadiahkan anaknya. Wahai Rasulullah, saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya anak ini. Saya pengen jadikan anak ini sebagai pembantu engkau, wahai Rasulullah. Ya, akhirnya Rasulullah terima dan Anas bin Malik bekerja di Rasulullah, membantu sebisanya walaupun masih kecil. Dan terkadang Anas bin Malik itu ya ketika disuruh ke sana beli apa gitu, nggak pulang-pulang, malah main dulu di jalan gitu ya, seperti anak gitu. Dan Rasulullah tidak pernah marah ya. Bahkan Anas bin Malik mengatakan 10 tahun saya melayani Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada saya, kenapa kamu melakukan ini ya, ketika Anas bin Malik melakukan sebuah perbuatan. Dan Rasulullah nggak pernah bertanya, kenapa kamu tidak melakukan ini ya, ketika Anas bin Malik tidak melakukan sebuah perbuatan. Ini menunjukkan Rasulullah sangat penyabar gitu ya, sangat santun. Sebandel apapun anak ya, dia tetap bersabar, dia tetap mengarahkan ya, dia tetap mendidik dengan sangat santun. Nah, ini yang saya kira sangat sulit ya dipraktekkan di zaman sekarang oleh kita ya sebagai umatnya, bagaimana bisa bersabar kepada anak-anak agar anak-anak itu ya yang mungkin pikirannya belum sempurna ya, anak itu kan akalnya belum sempurna, dia berpikirnya masih kurang sempurna, jadi kesalahan-kesalahan itu ya harusnya kita wajari begitu, harusnya kita maklumi begitu ya. Tapi ya kita lihat di masyarakat ada yang sampai naudzubillah ya memarah-marahi anaknya ya, seperti memarah-marahi orang dewasa, sampai kemudian memukul anaknya, menyiksa anaknya, menendang anaknya, bahkan sampai naudzubillah membunuh anaknya kan. Ya, itu mungkin karena ya seperti itu, karena kurang sabaran itu. Makanya kesabaran diuji di sana ya, ketika dia mendidik anaknya. Dan mungkin ibadah kita di situ. Mungkin kita tidak bisa beribadah dengan banyak sholat, dengan banyak puasa. Tetapi ibadah kita mungkin lebih banyak ketika mendidik anak kita dengan sabar. Ya. Dan ingatlah anak itu kan ya nggak selama-lamanya jadi anak. Pada suatu masa dia akan menjadi dewasa. Ya, dia akan menjadi besar. Tidak selama-lamanya memiliki perangai yang seperti itu. Tidak selama-lamanya minta dilayani terus. Nanti pada saatnya dia yang melayani kita begitu. Ya. Kalau kita ingin dilayani anak kita, maka kita ketika kecil harus melayani anak-anak kita. Ya. Makanya ketika ada sahabat ya yang datang kepada Rasulullah, datang kepada Umar bin Khattab mengadukan tentang anaknya yang durhaka. Ya, kemudian anak tersebut protes, wahai Umar, ya saya durhaka seperti ini karena orang tua saya dulu yang durhaka kepada saya. Ya, pertama dia memilih ibu yang tidak baik buat saya. Kemudian dia memberi nama saya yang jelek. Kemudian dia tidak mendidik saya. Gitu. Ya, jadi akhirnya Umar bin Khattab ya pun kemudian memarahi orang tersebut ya, bapaknya itu. Ya, karena dia tidak berbakti terlebih dahulu atau tidak berbuat baik terlebih dahulu kepada anaknya, sehingga tidak heran kalau anaknya kemudian membangkang atau durhaka kepada dia. Gitu. Seperti itu. Bahkan ya Nabi pun ya, Nabi Nuh yang sudah mati-matian mendidik anaknya agar menjadi anak yang beriman, yang soleh,
ternyata pun ya Allah tidak menghendaki Kan'an anaknya untuk menjadi beriman begitu. Nah, ini ujian ya. Kita sudah mati-matian mendidik anak kita, membiasakan dengan kebiasaan yang baik, tutur katanya pun dijaga ya. Tapi ternyata kemudian tidak seperti yang kita inginkan ya. Insya Allah sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tidak ada yang sia-sia dari usaha yang sudah kita lakukan gitu. Sekecil apapun perbuatan kita ya tidak akan sia-sia di mata Allah gitu. Itu Bapak Ibu. Ya, ada lagi silakan. Iya Ustadz, maaf saya baru ingat mau bertanya Ustadz satu pertanyaan lagi. Silakan. Ini Ustadz, kebetulan ada contoh kasus di sekitar saya. Jadi bagaimanakah kaidah dalam mendidik anak pada orang tua yang berpisah? Kebetulan ini kan setelah berpisah, anak-anaknya ini kan masih kecil ya Ustadz. Jadi mamanya ini bingung gitu Ustadz. Apakah dengan membiarkan ayahnya untuk sering-sering datang ke rumah, sedangkan mereka baru saja berpisah, atau bagaimana gitu Ustadz? Karena kan tidak ingin menghalangi gitu ya hubungan baik antara anak dengan ayahnya. Begitu Ustadz. Terima kasih. Ya, ini memang salah satu penyebab kerusakan pendidikan anak adalah perceraian ya. Perceraian ini sangat rentan sekali menimbulkan ya kerusakan pada anak. Tetapi tidak semuanya ya, tidak semuanya seperti itu. Asalkan orang tuanya itu yang harus menyontohkan dengan yang baik gitu ya. Harus menyontohkan dengan yang baik, hubungan yang baik seperti itu. Kalau seumpama orang ayahnya gitu mau berkunjung ke rumah anaknya ya tidak apa-apa, silakan, itu hak dari ayahnya untuk menjenguk anaknya itu ya. Asalkan ketika di rumah memang aman lah, tidak ada yang tidak sepi kemudian akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa jadi mungkin dengan ayahnya berkunjung ke rumahnya itu kemudian akan ada timbul rujuk kembali ya. Bisa jadi seperti itu. Ya kalaupun tidak rujuk kembali ya sebisa mungkin menjaga adab-adabnya. Sebisa mungkin jangan kemudian berdua-duaan di satu rumah yang sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena sudah bukan suami istri lagi seperti itu ya. Dan dipahamkan kepada anak kita, ya itulah saya juga kurang tahu bagaimana cara berbicaranya ya ketika anak masih kecil kemudian kita ingin memahamkan anak kita bahwa kita sudah tidak suami istri lagi, sudah nggak bersama lagi gitu kan, bingung juga itu ya. Nah, makanya ya harus ini apa namanya, harus pelan-pelan memahamkan kepada anak kita seperti itu ya. Harus pelan-pelan memahamkan anak kita bahwa ya ayah sudah tidak bersama lagi, tetapi tetap ini kamu itu anak ayah, kamu ibu juga ini juga ibu kamu, harus sama-sama berbuat baik gitu ya gitu. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama. Jazakallah khair. Sama-sama. Lagi? Ah? Silakan, Pak. Silakan Bu Amalia. Bu Endang. Saya baru datang Ustaz. Tinggalan. Dari mana, Bu? Ini dari Solo, Ustaz. Masya Allah. Iya. Enggak apa-apa, nanti zoom yang belakang. Ya, siap-siap. Namanya ya. Iya. Ada lagi, silakan. Satu pertanyaan dari Ya, silakan, Pak. Namun ini apa tips ya supaya anak-anak kita itu tidak selalu demen dengan yang namanya apa namanya capek gitu. Kadang
susah untuk mengalihkan perhatiannya itu. Iya. Harus pancing emosi kita sebagai orang tuanya kadang-kadang. Terima kasih, Ustaz. Ya, memang ya itu kendala hampir ya pertanyaan sejuta umat ya. Bagaimana mengalihkan anak kita dari yang namanya HP? Ya, HP ini sangat merusak sekali terhadap anak-anak kita ya. Apalagi kalau sudah kecanduan, ya ini bisa marah-marah ketika diambil HP-nya dari kita. Pertama ya kita harus pelan-pelan ketika mengambil HP dari anak kita ya jangan langsung merebut saja, harus pelan-pelan ya. Kemudian harus disadarkan ya bahwa ya ini tidak baik kalau kebanyakan HP bisa matanya bisa apa? Bisa rusak begitu ya. Sakit. Bisa kita lihatkan juga boleh kita perlihatkan ini loh contohnya ini kalau orang kebanyakan lihat HP matanya bisa seperti ini itu ya. Kadang itu anak itu nggak mau nurut sama kita kecuali kalau merasakan langsung gitu. Nah, merasakan langsung atau kalau tidak dilihatkan nih loh akibatnya baru nanti dia sadar. Nah nanti kemudian anak jangan kalau langsung disuruh tidak melihat HP sama sekali itu kan berat. Maka mungkin bisa dikurangi saja. Dikurangi dulu. Kamu melihat HP-nya sehari cukup sekali saja, sejam saja ya. Sehari sejam saja sudah. Ya, kemudian dibatasi melihatnya tidak boleh yang lain. Cukup untuk tontonan kid saja, anak-anak kecil saja, nggak boleh yang lain. Atau tontonannya yang Islami saja, sholawatan atau apa Nusa dan Rara gitu bisa. Yang mendidik lah ya, tontonannya yang mendidik. Atau bisa juga kalau kita nganggur, orang tuanya nganggur, ajak untuk bermain apa yang ya, yang seru. Sebenarnya anak itu senang kalau diajak bermain ya dengan orang tuanya. Apakah keluar ya kemana ke taman atau ke sungai atau ke sawah gitu. Langsung bermain dengan dunia yang nyata itu malah lebih senang gitu. Ya dulu waktu kita kecil kan malah lebih enak kan bermain yang dunia nyata gitu daripada di HP gitu. Nah, sekarang yang HP yang seperti itu ya anak-anak akhirnya seringnya di rumah gitu ya. Kecuali kalau memang ya seperti saya, kalau saya sibuk, istri sibuk, nggak ada yang bisa ngurus anak ya gimana lagi nggak ada pilihan lagi kecuali harus memberikan HP itu tetapi dengan batasan-batasan. Ya, dengan waktu yang terbatas, dengan tontonan yang terbatas seperti itu. Terima kasih. Kalau bisa dibiasakan dibelikan buku-buku yang menarik atau diberikan mainan yang edukatif gitu bisa dengan begitu juga. Ya. Ya, ada lagi silakan. Kadang kelemahan seorang ibu itu nggak tega daripada nangis makalah dikasih HP lagi, itu. HP lagi. Keras banget tetap aja begitu. Katanya nggak tega ngeliat gitu. Karena kalau setiap nangis dikasih lagi, nanti anak itu niteni dia. Oh, berarti kalau butuh apa-apa saya harus nangis. Nanti akhirnya dia setiap kali mau HP ditolak pasti nangis. Akan seperti itu. Akan seperti itu terus ya. Dan biasakan ketika memberi kepada anak dia harus meminta dengan baik-baik. Jangan meminta dengan sambil nangis-nangis atau sambil maksa-maksa. Karena kalau seperti itu nanti dia akan selalu seperti itu caranya untuk meminta kepada kita dengan cara yang tidak baik. Gitu. Tapi kalau kita ajarkan ya, kamu boleh main HP, tetapi mintanya harus dengan baik-baik. Kamu juga harus menaati jam sekian. Kalau sudah waktunya selesai harus kamu kembalikan. Tidak boleh ya bapak atau ayah yang harus maksa kamu ngambil HP-nya gitu. Kalau dia pahamkan seperti itu, insya Allah. Nah, jadi ketika dia nangis-nangis jangan dikasihkan. Jangan dikasihkan.
katakan kepada dia, kamu mau HP, tapi minta baik-baik. Jangan dengan nangis-nangis, dengan maksa-maksa gitu. Sehingga nanti dia terbiasa, menjadi kebiasaan ketika minta kepada orang tuanya dengan cara yang baik gitu. Ya, seperti itu. Baik Ustaz, terima Ya, kasih. sama-sama. Yang lain silakan. Baik. Cukup? Baik, kalau cukup tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.